Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah kedondong. Jawablah salamnya lebih kompak, lebih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Insan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus siang hari ini ada guru kita Ustaz Dr. Andes Ahmad Yani yang kita hormati. Kemudian Bapak, Ibu, para ustaz, para haji, para tokoh masyarakat, serta adik-adikku para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling indah selain puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan di siang yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua ila yaumil qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang seorang sahabat yang sangat luar biasa. Seperti sebelumnya, kalau kita membahas tentang para sahabat, maka kita harus mendengarkannya dengan iman, bukan hanya dengan logika. Kenapa? Karena kalau kita membahas tentang sirah sahabat itu banyak sekali kejadian-kejadian atau perilaku dan tindakan yang kalau kita hanya menggunakan logika sepertinya tidak mungkin. Atau kok bisa ya? Atau kenapa ya? Karena saking luar biasanya. Dan di hari ini kita akan membahas seorang sahabat, yaitu yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah hawari. Hawari itu penolong Rasulullah. Ada hadisnya khusus, inna likulli nabiyyin hawariyah. Sesungguhnya setiap nabi itu ada hawari. Hawari itu penolong. Dan sesungguhnya penolong dari Rasulullah SAW adalah Zubair bin Awam. Jadi beliau dapat doa khusus dari Rasulullah, dapat julukan khusus dari Rasulullah, dan beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Dan termasuk juga sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa nanti akan mati syahid. Jadi ada beberapa sahabat yang orangnya masih hidup tapi sudah dapat informasi dari Rasulullah bahwa dia akan mati syahid. Nah, termasuk di antaranya adalah Zubair bin Awam. Uniknya para sahabat itu, ketika dia dapat informasi bahwa nanti akan mati syahid, mereka malahan bersemangat supaya cepat-cepat mati syahid. Kalau kita gimana, Pak? Umpamanya kata guru kita, kata Ustaz Ahmad Yani, ini kira nanti besok kamu meninggal, kata Ustaz Ahmad Yani. Kira-kira semangat gak gitu? Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam ketika dapat informasi bahwa dia akan mati syahid, justru berangan-angan, berhayal, bermimpi, bersemangat supaya cepat-cepat mati syahid. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu pengantar dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ayahnya tentu namanya Awam.
Karena kan dari namanya Zubair bin Awam. Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay. Jadi nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW di Qusay. Ibunya namanya Sofiyah. Sofiyah ini siapa? Sofiyah binti Abdul Muthalib. Berarti Zubair ini, berarti Sofiyah ini bibi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Jadi Sofiyah adalah bibi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dapat kunyah, ya, dapat panggilan julukan namanya Abu Abdillah. Julukannya Hawari. Hawari itu penolong Rasulullah. Kalau kita ibaratkan mungkin ya, bodyguardnya Rasulullah. Selalu setiap saat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari 10 al-mubasysyirin bil jannah. Beliau juga termasuk dari 6 sahabat ahli syura. Jadi ketika Umar bin Khattab akan meninggal dunia, itu beliau menyerahkan urusannya kepada 6 orang nih, nanti yang akan bermusyawarah yang menentukan siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Ternyata khalifah setelah Umar yang terpilih adalah Utsman. Nah, Sofiyah ini nanti adalah sosok seorang ibu yang mendidik anaknya tegas. Bukan cuma tegas tapi keras. Kenapa yang terkenal ini Sofiyah? Karena Awam atau bapaknya dari Zubair ini telah meninggal dunia ketika Zubair masih anak-anak. Jadi kalau sekarang namanya single parent gitu ya. Nah, ibunya yang membesarkannya, dan ibunya mendidik Zubair ini dengan didikan yang tegas, keras, atau bisa disebut juga kejam. Kalau dia mukul beneran. Sampai akhirnya nanti paman dari Zubair ngelihat ini, dia kasihan. Nama pamannya itu Naufal bin Khuwailid. Nah, Naufal bin Khuwailid melihat Zubair ini diasuh oleh ibunya kejam, dengan harapan supaya nanti Zubair ini jadi orang yang tangguh, orang yang hebat. Nah, sama Naufal, akhirnya Zubair ini diasuh oleh Naufal. Ternyata nanti Naufal ini akan jadi musuh dari Zubair bin Awam. Kenapa? Karena Naufal ini memusuhi Rasulullah dan memusuhi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika berumur 8 tahun. Ada yang bilang 8 tahun, ada yang 6 tahun, 8 tahun, 15 tahun. Jadi masih kecil. Jadi tahu kondisi bagaimana pendidikannya itu, pendidikan yang Islami dimulai dari kecil ya. Jadi dapat tahu bagaimana kondisi Islam. Jadi sama kayak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ngikut Nabi ketika di masa waktu masih kecil. Jadi murni hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali itu hebat semuanya karena niru Rasulullah. Bagaimana perawakan atau fisik Zubair bin Awam ini? Perawakannya tinggi. Ini kalau kita duduk seperti ini, nyari Zubair itu mudah. Yang terkenal besar-besar badannya itu ada beberapa orang. Di antaranya Zubair bin Awam, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Ini badannya besar semua. Sama-sama besar. Kalau sering disuruh al-mumarosah itu sebelum perang biasanya kan ada tanding dulu. Tanding, ini yang jagoan dari Islam, ini yang jagoan dari orang kafir. Nah, biasanya dipilih yang hebat-hebat. Biasanya yang sering maju diantaranya adalah Zubair, Ali, itu yang tangguh-tangguh semua. Dijelaskan
dalam kitab Hayatus Sahabah ya, dikarang oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri ya. Tingginya jika naik kuda kakinya nyentuh tanah. Nah, sama Umar juga seperti itu. Khalid juga seperti itu. Makanya kudanya kuda pilihan. Jadi kuda yang memang terpilih, yang terbaik. Sama kayak umpamanya Zubair gitu, atau sahabat yang lain. Kalau dia naik Umar sama postur tubuhnya dengan Zubair. Kalau dia naik kuda, kalau kuda ketika dinaikinya goyang, nggak mau Umar naikinya. Zubair juga. Kenapa? Berarti kudanya nggak kuat. Kelebihan bobot ininya apa? Yang naikin kendaraannya. Bulu jenggotnya di dagu dan kedua pipinya di pipinya sedikit. Kemudian sejak kecil memang dilatih oleh ibunya untuk menjadi penunggang kuda yang berani. Makanya nanti kita akan temukan kisah bagaimana keberanian Zubair bin Awam ini. Jadi nanti ada kisahnya, nanti ada beberapa sahabat yang berjanji, janji setia. Zubair, kalau kamu maju kami akan ikut. Apakah kalian sanggup? Kata Zubair. Sanggup. Serius. Ternyata pas Zubair maju, para sahabat yang lain nggak kuat ngikutinnya. Kenapa? Ini pasukan musuh besar. Zubair maju nembus pasukan tadi. Pertama dari depan tembus ke belakang, dari belakang tembus ke depan lagi, dari kanan tembus ke kiri, dari kiri tembus ke kanan. Jadi para sahabat akhirnya nyerah. Kenapa seperti itu? Karena Zubair memang bercita-cita pengen mati syahid gara-gara dapat informasi dari Rasulullah bahwa Zubair ini termasuk dari yang akan syahid. Makanya Zubair bin Awam menamai anak-anaknya itu dengan nama para syuhada. Ini bagus juga nih, dapat ide. Cuma sayangnya udah berumur semua, mungkin udah nggak dapat anak lagi ya Pak ya. Kalau udah berumur ya. Ini dapat ide. Kalau Tolha itu namain anaknya dengan nama-nama para nabi. Pertemuan sebelumnya kita bahas. Jadi dia nama-namain anaknya dengan nama para nabi. Kalau Zubair, karena dia, jadi biasanya gini, orang itu namai anaknya berdasarkan hobinya, betul nggak? Kalau orang yang hobi nonton film sinetron itu, biasanya pas anaknya lahir dikasih nama lah bintang film pas viral waktu itu. Ya kan? Kalau di kampung-kampung dulu sih itu, umpamanya film apa gitu. Bintang filmnya umpamanya Dilan atau apa. Pas anaknya lahir dikasih nama Dilan gitu, kasih nama itu. Berdasarkan hobinya. Nah, Zubair bin Awam ini hobinya apa? Hobinya dia pengen mati syahid, maka anak-anaknya dinamain orang-orang yang para sahabat yang mati syahid. Di antaranya Abdullah ini diambil dari Abdullah bin Jahsy. Kemudian Al-Munzir diambil dari Munzir bin Amr. Urwah. Nah, Urwah ini anaknya yang terkenal ini. Urwah ini diambil dari Urwah bin Mas'ud. Nah, ini untuk adik-adik penghafal Quran, Urwah ini Urwah anaknya Zubair ini setiap hari khatam Quran. Setiap hari khatam Quran. Enggak khatam satu kali. Enggak khatam satu kali ketika kakinya mau diamputasi. Selain dari situ penjelasan bahwa dia khatam setiap hari ini Urwah. Ketika mau diamputasi, Urwah disuruh minum khamar sama tabibnya supaya sakitnya itu enggak terlalu. Kata Urwah, tidak mungkin saya berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi dia enggak mau berobat dengan sesuatu yang haram. Akhirnya dia ketika diamputasi dengan gergaji kakinya, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kemudian untuk biar darahnya enggak netes terus,
maka dimasukkan di kuali yang minyak mendidih supaya kering darahnya. Cuma satu kali itu saja Urwah tidak hatam Quran. Itu penjelasannya diantaranya. Kemudian Hamzah, nama anaknya berikutnya adalah Hamzah. Hamzah ini diambil dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Ja'far. Ja'far diambil dari Ja'far bin Abu Thalib. Ini nama-nama orang yang syahid semua nih. Kemudian Mus'ab. Mus'ab diambil dari Mus'ab bin Umair. Ubaidah diambil dari Ubaidah bin Haris. Khalid diambil dari Khalid bin Sa'id. Kemudian Amr diambil dari Amr bin Sa'id bin As. Nah, ini hebat nih. Karena dia pengen bercita-cita mati syahid, maka anak-anaknya dikasih nama orang-orang yang mati syahid semua. Kalau anak-anak kita nih namanya siapa Pak? Anak-anaknya. Ya kan? Oh, dia pengen anaknya hafiz Quran, maka anaknya dikasih nama Al-Hafiz. Biasanya seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang namanya para sahabat ketika mereka masuk Islam itu hampir semuanya disiksa. Kemarin kita bahas cuma satu sahabat yang masuk Islam tapi tidak disiksa. Siapa itu? Yang lainnya semuanya disiksa. Ayo, yang tahu boleh pulang duluan. Iya, Umar bin Khattab. Cuma Umar saja yang masuk Islam, dia tidak disiksa. Justru setelah masuk Islam, dia datangin Abu Jahal. Abu Jahal, ada informasi bagus nih. Apa kata Abu Jahal? Saya sudah masuk Islam. Langsung Abu Jahal mau marah, nggak berani juga, ditutup pintunya. Nah itu. Yang lain-lain disiksa, termasuk Zubair bin Awam. Jadi walaupun orangnya jagoan, tapi ketika masuk Islamnya dia karena masih remaja, masih kecil, tetap juga disiksa. Nah, yang dulu ketika Zubair ini dihukum oleh ibunya gitu kan, sampai orang bilang ini ibunya nggak sayang kepada Zubair, kepada anaknya. Sampai ibunya bersumpah, ya, demi Allah sesungguhnya saya sangat sayang kepada anakku. Jadi kalau saya tegas, kalau mukul beneran. Saya tegas karena saya sayang kepada anakku dengan harapan dia akan jadi seorang kesatria ketika dia besar nanti. Yang kasihan ketika melihat Zubair disiksa itu Naufal bin Khuwailid. Tapi ketika Zubair masuk Islam, justru yang menyiksanya adalah pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid. Jadi pamannya buat gantungan, kemudian Zubair diikat tangannya, kemudian ada diikat kakinya, disiksa. Siksanya bagaimana? Diasepin Pak. Kebayang Pak ya? Kita aja kalau di sebuah ruangan atau lagi di pinggir jalan tiba-tiba ada fogging, itu gimana rasanya? Kan susah kan? Naik napas juga susah semuanya. Nah ini Zubair itu diikat kemudian diasepin. Tetapi hebatnya para sahabat, hebatnya Zubair ini, ketika diasapin seperti itu, ya, tentunya dipukul juga, disiksa juga, dia tidak kapok. Justru dia mengatakan, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya. Itu hebat. Jadi para sahabat itu subhanallah, ada yang dimakan, sampai ada juga ibunya yang nggak mau makan, boikot, biar dengan harapan anaknya keluar dari agama Islam. Kalau ibumu mati nanti kamu akan dihina orang, kata dia. Justru sahabat ini mengatakan, wahai ibu, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa atau 100 nyawa, keluar satu-satu, kata sahabat ini, niscaya saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Ini perjuangan para
sahabat. Karena perjuangannya berat, perjuangannya sulit, hasilnya biasanya bagus. Kan seperti itu. Kalau dulu kita perjuangannya berat, biasanya nanti hasilnya bagus. Dan memang hasil penelitian ya, di sebuah universitas di barat, jadi anak-anak yang masa kecilnya itu dididik, maksudnya dilibatkan kegiatan rumah, umpamanya disuruh ngepel, nyapu dan lain sebagainya, itu nanti akan lebih sukses dibandingkan anak yang tidak diberi tanggung jawab. Masya Allah. Dan fakta menyatakan, jadi anak-anak yang hidupnya dimanja, hidupnya itu kalau dia susah sedikit dibantu oleh orang tuanya, merengek sedikit dibantu gitu. Nanti besarnya nyusahin. Tapi beda dengan anak-anak yang dari kecil memang sudah dididik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Zubair bin Awam. Zubair bin Awam umur 18 tahun, beliau sudah hijrah ke Habasyah. Bahkan beliau hijrah 2 kali ke Habasyah. Nah, sudahlah pendidikannya bagus ketika dia masih kecil, ya, masa remajanya, nanti hasilnya juga bagus. Urwah ini anaknya Zubair ya. Nah, ketika ketika hijrah ke Habasyah itu, ya, Zubair ini pernah disuruh jadi intel. Pernah disuruh, jadi ketika di Habasyah itu terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan antara raja ya, yang di Habasyah dengan orang yang mau mengambil kekuasaannya. Kemudian para sahabat bilang, siapa yang berani, yang bisa mencari informasi? Kemudian semuanya diam. Akhirnya Zubair ngangkat tangan. Kata Zubair, saya bisa. Nah, akhirnya itu Zubair kisahnya yang ini ya. Akhirnya Zubair dipasangin pelampung di badannya, akhirnya dia berenang di air. Ternyata dia dapat informasi ya bahwa orang yang mau merebut kekuasaan ini sudah kalah dengan raja Habasyah. Akhirnya dia memberitahu kepada para sahabat semuanya. Urwah bercerita, di tubuh Zubair itu ada 3 bekas luka sabetan pedang. Salah satunya di pundak. Sungguh aku dapat memasukkan jemariku di luka tersebut. 2 luka di perang Badar dan 1 luka di perang Yarmuk. Ini yang besarnya, yang kecil-kecil dalam riwayat hampir seluruh badan Zubair itu ada bekas sabetan pedang, tombak dan lain sebagainya. Jadi Urwah kalau lagi digendong bapaknya di Gunung Zubair, dia suka mainan. Jadi ada lubang di belahunya itu, kalau dia masukin jarinya muat, Pak. Itu bekas lukanya. Dan Zubair justru senang, bahkan senyum-senyum, ketawa-ketawa kalau dimasukkan tangannya oleh Urwah ke dalam lubang bekas tombaknya tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kisah yang Zubair yang jadi disuruh mencari informasi tentang raja yang di Habasyah. Perang Badar. Ini udah jam 12.45 aja ya. Baru slide ke-7. Kita ada 28 slide. Targetnya 1 pertemuan selesai gitu kan. Nah, di perang Badar. Ini perang Badar, putranya Urwah ya, pada pertempuran di Badar, ayahku mengenakan serban berwarna kuning. Lalu malaikat Jibril turun dalam wujud Zubair. Masya Allah. Ini sebuah keutamaan yang sangat mulia, tidak dapat ditandingi oleh kenikmatan di dunia. Amir bin Soleh bin Zubair melantunkan syair, kakekku sepupu Ahmad pembelanya, saat bencana datang dialah si penunggang kuda.
perang ya, berambut pirang di perang Badar. Jadi Zubair itu ketika perang Badar itu bolak-balik. Sebagaimana penjelasan kita sebelumnya, ini kan perang Badar ini kan perang yang tidak disengaja. Rencana awal kan bukan untuk perang, cuma untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang ditinggal di Mekah. Karena ketika hijrah itu tidak boleh bawa harta. Makanya di perisai itu, satu perisai itu bisa 10 orang. Karena harusnya satu perisai satu orang. Ini satu perisai 10 orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Zubair. Kata Zubair, aku berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As pada perang Badar. Jadi ada orang pakai kuda, kemudian pakai baju besi. Dari atas sampai ke bawah besi semua. Itu gimana mukulnya tuh? Gimana ngelukainya kan? Para sahabat bingung. Wah, ini gimana cara ngelukainya? Nah, akhirnya yang berani menghadapinya adalah Zubair bin Awam. Dalam riwayat itu Zubair datang ya, ditombak dari depan, itu kena matanya. Sampai tombaknya itu ketika dicabut meleot, Pak. Meleot Pak. Saking kerasnya. Dan kena ini baju perangnya kan, kena baju perang. Jadi para sahabat nggak ada yang berani deketinya. Dipukul badannya nggak mempan, dipukul tangannya nggak mempan karena baju besi. Akhirnya yang menghadapinya adalah Zubair. Dan di perang ini juga Zubair akhirnya membunuh pamannya sendiri, yaitu Naufal bin Khuwailid bin Asad pada perang Badar. Di perang Badar ini yang berkuda cuma 2 orang. Karena memang nggak ada persiapan untuk perang. Cuma Zubair dan Miqdad bin Amr yang menggunakan kuda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Uhud. Jadi Zubair ini mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, nggak pernah absen. Saking semangatnya pengen mati syahid. Ternyata nanti meninggalnya bukan perang di masa Rasulullah, tapi perang setelah Rasulullah, yaitu di perang Jamal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Zubair ya. Aisyah berkata Zubair dan Abu Bakar termasuk yang diperimankan Allah, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Jadi perang Uhud itu kasat mata sepertinya kaum muslimin kalah, ya kan? Sepertinya kan? Terus orang-orang kafir pulang tuh ke Mekah. Sementara kaum muslimin itu kan kalah ketika itu. Tapi Rasulullah luar biasa nih, insting seorang pemimpin. Kata Rasulullah, ini kalau kita diam saja, nanti kapan-kapan mereka akan datang lagi nyerang kita dalam waktu dekat. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus ngejar mereka. Ditanya oleh Rasulullah, siapa yang mau ikut nyerang ke sana? Yang nyerang ke sana. Ternyata Abu Bakar dan Zubair bersama 70 orang. Jadi dikejar Abu Sufyan dan pasukannya dikejar. Waktu itu Khalid belum masuk Islam. Nah, melihat ternyata kaum muslimin yang tadinya di Gunung Uhud kalah, sekarang kok malahan ngejar kan gitu. Nah, awalnya mereka berencana mau balik lagi. Abu Sufyan berencana pengen nyerang lagi. Kenapa?
Karena yang namanya orang menang itu, peperangan itu, kalau dia menang dia harus dapat harta ghanimah. Lah ini nggak ada ghanimah, berarti derau. Pasukan muslimin nggak menang nggak kalah, kita juga nggak menang nggak kalah. Kalau kita dikatakan kita menang, kita harusnya dapat harta ghanimah, kata Abu Sufyan. Kata Khalid dan lain sebagainya, betul juga ya. Ya udah kalau gitu kita balik lagi serang kaum muslimin. Ternyata ketika mereka berencana mau nyerang, ini pasukan kaum muslimin sudah ada mengarah ke mereka untuk menyerang lagi. Akhirnya orang-orang kafir, ya, Quraisy bilang, ini orang-orang muslim ini luar biasa. Tadinya aja kalah, sekarang malahan balas nyerang lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita ambil yang terakhir ya, karena waktunya 12.51, perang Yarmuk ya, penaklukan Mesir. Nah, Zubair ini orangnya cemburu. Dan istrinya yaitu Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma, saya yakin Bapak Ibu masih ingat Asma binti Abu Bakar. Ketika Rasulullah hijrah bersembunyi di gua, yang bawain makanan adalah Asma. Asma itu istri dari Zubair bin Awam. Berarti Asma ini kakak dari Aisyah. Jadi berarti Asma ini kakak ipar dari Rasulullah kan. Nah, suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat dalam sebuah perjalanan ketemu dengan Asma. Asma lagi bawa gandum berat gitu. Kemudian Rasulullah menurunkan untanya, menawari Asma untuk naik unta. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat ditawarin, kalau mau ikut numpang silakan gitu. Tapi Rasulullah ke bawah, suruh naik. Asma nggak mau naik. Kenapa? Dia khawatir nanti Zubair cemburu, karena orangnya penyemburu. Akhirnya diceritakan oleh Asma, dia memang laki-laki pencemburu, mengetahui gelagatku yang tersifat malu, maka Rasulullah akhirnya meninggalkan Asma tadi. Nah, cerita ini diceritakan kepada Zubair. Apa yang dikatakan oleh Zubair? Demi Allah, lebih berat bagiku melihatmu memikul biji-bijian itu daripada berkendaraan bersama beliau. Jadi Zubair tidak cemburu ketika kalau seandainya dia ngikut onta yang disuruh oleh Rasulullah tadi. Nah, sebenarnya pelajaran buat para ibu ya, para suami juga harus paham sifat dan karakter suaminya. Kalau suaminya pencemburu, berarti para istri harus menjaga perasaannya, seperti yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar. Sedikit lagi, ini pembunuhannya. Nah, semangat bayar hutang. Jadi Zubair ini punya 1000 hamba sahaya. Masya Allah ya, punya 1000 budak. Nah, budaknya ini kalau dia kerja, berarti penghasilannya untuk siapa Pak Bu? Untuk Zubair kan? Tapi permasalahannya, penghasilannya itu disedekahkan semua oleh Zubair. Enggak diambil sama dia, disedekahkan. Bahkan suatu ketika Zubair ini pernah jual rumah 600.000 dirham. Terus ada seorang yang bilang, wahai Zubair, sesungguhnya engkau sudah tertipu dengan dunia. Ya gitu. Kalau kemarin Tolha dapat uang 600-an atau 800-an. Semalaman nggak bisa tidur gara-gara kebanyakan duit. Makanya kalau kita baca sirah sahabat itu, kalau cuma pakai logika, emang benar gitu. Tapi kalau kita membacanya dengan ilman, Masya Allah.
Ada orang nggak bisa tidur gara-gara banyak duit. Nah, kalau sekarang kebalikannya mungkin tidur gara-gara nggak bisa tidur gara-gara nggak ada duit. Tapi para sahabat itu luar biasa. Makanya Zubair bilang, kata Zubair, sesungguhnya saya tidak tertipu. Kenapa? Karena saya menjual rumah ini, hasilnya 600.000 dirham itu semuanya saya bisniskan kepada Allah. Maksudnya apa? Semuanya disedekahkan. Nah, Zubair ketika akan meninggal dunia, ya, kata Abdullah bin Zubair menuturkan, ayahku berwasiat pada perang Jamal mengenai utangnya. Jika kamu tidak mampu membayarnya, mintalah tolong kepada tuanku. Kata Abdullah, siapa tuannya? Ditanya, ayah, siapa tuanmu ayah? Tuanku adalah Allah. Nah, kata Abdullah, ketika saya kesulitan mau membayar hutangnya, saya doa kepada Allah, maka Allah permudah langsung untuk bayar hutangnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini bukan hutang murni. Bukan kayak orang umpamanya pinjam ke si A duit, utang untuk beli apa atau untuk usaha apa, untuk modal, bukan. Tapi ada orang nitip harta kepada Zubair. Kata Zubair, saya khawatir nanti hartanya hilang, maka ditotal aja. Ditotal semuanya itu. Muncullah angka 2.200.000. Ya udah, kalau harta ini hilang, maka ini dianggap hutang. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Jadi, dan kita juga ambil pelajaran hati-hati dengan hutang. Karena nanti ketika orang punya hutang, kemudian dia tidak ada niat untuk membayarnya, nanti akan dibayar dengan amal kebaikan dia. Masya Allah, si A punya hutang, dia niat nggak bayar, nanti akan diambil amal kebaikannya, dikasihkan kepada orang yang menghutanginya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya anaknya bilang, demi Allah ini harta nggak akan langsung dibagi, tapi akan diumumkan selama 4 tahun. Khawatir ada Zubair ini masih ada hutang kepada orang-orang yang dia kenal. Setelah itu baru dibagikan. Wah, ini jumlah hartanya itu ternyata setelah dihitung 50 juta. Semuanya dibagi-bagikan. Awak oh, ke depannya tadi. Nah, bagaimana wafatnya Zubair bin Awam? Sebelum itu kita tutup bagaimana wafatnya Zubair bin Awam. Mana tadi wafatnya? Nah, ini. Zubair bin Awam itu dibunuh oleh Ibnu Jurmus ya. Jadi ketika perang Jamal. Nah, ketika jadi perang Jamal ini, waktu itu Aisyah sedang pergi haji. Ketika pergi haji, akhirnya Tolha dengan Zubair berinisiatif bawa pasukan, kemudian menghadap kepada Aisyah agar kita menuntut para pembunuh Utsman bin Affan. Ternyata ini banyak fitnah di sana. Ini bahayanya fitnah ini. Jadi para sahabat ternyata dimasukin oleh penyusup ya. Di grupnya Ali juga dimasukin para penyusup, dan mereka bermain fitnah di sana. Makanya al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apakah ada tabayun? Ada. Ali mengirim utusan. Kemudian di grupnya ini juga mengirim utusan kumpul dan rapat. Dan mereka sepakat malam harinya tidak ada perperangan. Tapi ternyata pagi harinya terjadi peperangan. Makanya Zubair dengan Tolha yakin ini pasti terjadi sesuatu yang nggak benar. Jadi Tolha dengan Zubair nggak ikut perang. Nah, Ali ketemu dengan
Zubair. Akhirnya Ali mengingatkan Zubair. Ali mengingatkan Zubair ya. Kata Ali, wahai Zubair, ingatkah engkau bahwa ketika Rasulullah bersabda bahwa nanti engkau akan memerangi Ali dan engkau di posisi yang zalim. Mendengar ini maka Zubair keluar dari pasukan dan menyendiri. Ketika menyendiri itulah baru ya, Ibnu Jurmus ini dalam satu riwayat dikatakan diambil di bopong. Bopong itu diambil dari belakang. Dalam riwayat yang lain ya, Zubair itu posisinya sedang sholat baru ditikam. Nah akhirnya pembunuh Zubair ini ya, datang kepada Ali dengan harapan biar dapat hadiah. Masya Allah. Dia kasih tahu bahwa dia membunuh Zubair. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, berilah kabar bahwa pembunuh Zubair itu tempatnya di neraka. Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya meninggallah Zubair bin Awam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Silakan mungkin jika ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahi, silakan. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Zubair ya. Saya diceritakan bahwa dia itu selalu ikut berperang ya dengan Rasulullah. Apakah beliau atau sahabat Zubair ini punya keterampilan atau ahli dalam perang? Dia kan terhindar dari pengumuman-pengumuman yang akhir terakhir pada saat kita terhubung juga di satu perang Yaman ya. Karena beliau apakah memang punya keahlian dalam berperang. Yang kedua, beliau itu begitu dermawan juga karena tidak tolak orang kaya terkenal ya, miliaran uang. Kalau ini kan punya uang boleh jual rumah dan dengan dia sedekahkan untuk Allah. Dia berupaya untuk segera membayar utang karena utang itu nanti kalau dia dibayar niatnya ya dan ambil dari amal ibadah. Jadi mohon penjelasan Allah tentang Zubair dalam hal berperang dan kemudian dia di bersurat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ibunya, jadi pertanyaan dari Pak Haji tadi adalah apakah Zubair itu ahli dalam berperang? Iya, Zubair itu ahli dalam berperang. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang jagoan itu ada beberapa orang. Nah, yang jagoan kata Ali. Ali kan kita ketahui bahwa dia juga seorang jagoan juga, jawara. Jadi kalau jawara, ngomongin jawara biasanya memang hebat gitu kan gitu. Beda kalau orang penakut bilangin orang si A itu pemberani. Nah, biasanya kurang pemberani. Tapi kalau sama-sama jawara, sama-sama pendekar, biasanya kalau dia bilang wah itu memang jagoan gitu. Ada Hamzah dan diantaranya yang disebut adalah Zubair. Pertama memang didikan ibunya. Saya baca beberapa biografi, memang ibu itu luar biasa. Imam Syafi'i gitu, beberapa imam itu beberapa sahabat dibesarkan oleh ibunya. Sehingga nanti anaknya jadi hebat. Memang kadang-kadang ibu itu lebih tegasan dari bapak, betul nggak Pak? Ya kan? Lebih kejaman dari bapak ke dalam didik anak. Nah, ibunya ya, yaitu Sofiyah ini
mendidik Zubair dari kecil supaya dia jadi ahli dalam menunggang kuda. Makanya saya ceritakan tadi bagaimana dia nembus pasukan dari depan tembus ke belakang, dari kanan tembus ke kiri sendirian, sampai sahabat yang lain nggak ngikut, nyerah gitu. Kemudian dalam satu peperangan juga ya, ketika penaklukan Mesir kalau nggak salah, ketika penaklukan Mesir itu udah dikepung, nggak selesai perangnya. Akhirnya datanglah Zubair. Ketika Zubair datang, itu dia langsung bisa naik menara, nembus benteng. Dan akhirnya para sahabat jadi terbakar semangatnya, semuanya naik jembatan. Kata Amr bin As, ini kalau dibiarin jembatannya bisa ambruk. Nah, yang membakar semangatnya itu diantaranya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, kenapa begitu semangat? Dia bercita-cita pengen mati syahid. Nah, dari sini kita tahu, kita dapat pelajaran bahwa ajal itu yang menentukan Allah. Sama seperti Khalid bin Walid, pengen mati dalam perang. Ternyata matinya ketika di rumah. Nah, matinya mati sakit. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa Zubair bisa ahli? Memang dari kecil sudah dididik oleh ibunya supaya jadi jawara, supaya jadi pendekar. Itu Pak Haji. Cukup? Iya. Wah, ini Ustadz Ahmad Yani ada judul tema yang bagus di buku beliau tuh. Apa namanya, Ustadz? Persiapan sebelum itu sering saya jadiin khotbah itu. Persiapan sebelum mati, ya, bertobat gitu. Di antaranya bayar hutang. Bahkan Nabi ada tidak mau mensolatkan sahabat karena dia ada hutang, sampai akhirnya ada yang menjamin. Jadi sebenarnya luar biasa ini hutang nih, jangan dianggap sepele, sekecil apapun, kecuali ada yang jamin. Jadi kalau dia ada, termasuk orang yang zalim adalah dia punya hutang, sementara sebenarnya dia punya uang, tapi dia tidak mau bersegera untuk membayarnya. Makanya orang yang memberikan hutang dengan orang ngasih pengemis, itu sebenarnya memang pahalanya lebih besar kepada memberi hutang. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu benar-benar butuh. Kalau dia memang benar-benar butuh ya, benar-benar memang dia butuh. Dan gak sembarangan orang bisa ngucapin mau berhutang, karena di situ ada harga diri dan lain sebagainya. Nah ini, bahkan seorang mujahid yang mati syahid, nah, itu terhalang ke surganya ketika dia masih punya hutang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ya, kepada kita semuanya, kemudahan kepada kita semuanya. Sebenarnya ada kisah bagus tuh tentang hutang. Nah, insyaallah di lain kesempatan. Kebenaran datangnya Allah, kekhilafan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.